Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di acara podcast HMJ Akuntansi. Nah, sekarang kita sedang bersama dengan salah satu dosen jurusan akuntansi nih teman-teman, yaitu Bapak Fadil Abdani. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas Abbas. Ya, ini. Nah, di jurusan akuntansi ini Bapak sedang mengampu mata kuliah apa sih Pak? Ini Mas Abbas, jadi alhamdulillah tiap semester, bukan tiap semester ya, tiap tahunnya memang karena saya masuknya di rumpun ilmu akuntansi syariah, jadi tiap di semester ganjil pasti ngajar akuntansi syariah nih. Wah, kebetulan sekali nih. Materi kali ini berkaitan dengan akuntansi syariah nih Pak. Oke. Mas Abbas semester berapa ini Mas? Saya semester 5 Pak. Semester 5 berarti harusnya sudah ngambil mata kuliah akuntansi syariah juga ya? Sekarang masih ini Pak, proses dalam pembelajaran. Oke, kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan di pertemuan kali ini? Nah, kita ini kan mungkin dari sebagian mahasiswa, kebanyakan mahasiswa itu kan banyak dari kita belum mengerti apa sih akuntansi syariah itu Pak. Mungkin bisa dijabarkan atau dijelaskan pengertian tentang akuntansi syariah itu. Oke, baik Mas Abbas dan juga teman-teman mahasiswa akuntansi semuanya. Jadi kita sebenarnya nggak asing dengan istilah ada akuntansi syariah, kemudian ada akuntansi manajemen, akuntansi biaya, kemudian ada akuntansi keuangan, semuanya nggak asing. Kalau lihat dari dasar keilmuannya, akuntansi itu sebuah pencatatan dari transaksi, kemudian pengklasifikasian, kemudian hingga sampai jadi laporan keuangan. Sama-sama halnya seperti itu. Tapi di akuntansi syariah kita ada transaksi-transaksi yang memang tidak bisa dicatat secara akuntansi konven. Jadi seperti transaksi-transaksi syariah misalkan murabahah, kemudian salam, istisna, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini kita butuh suatu kajian keilmuan tersendiri yang bisa mewadahi transaksi-transaksi tersebut. Karena dari segi akad, kemudian dari segi prinsip juga berbeda dengan transaksi jual beli secara konvensional. Itu salah satu bentuknya. Dari laporan keuangannya pun nanti juga berbeda. Oh, jadi gitu Pak. Jadi dari segi akun-akun juga beda begitu. Oke. Jadi misalnya nih, salah satu contohnya. Mungkin kalau masih ngambang, salah satu contohnya nih, saya tanya ke Mas Abbas karena sudah ambil PA1, PA2 sampai jadi akuntan syariah juga sudah ambil. Kalau misalkan Mas Abbas nih di perusahaan di perbankan konven misalkan atau entitas keuangan konven, misalnya dapat dana dari denda misalkan 1 juta. Iya. Kira-kira masuk laporan apa nih Mas Abbas? Oh, kalau tahu saya sih itu masuk ke dana kebajikan Pak. Bukan dong, kalau di konven. Oh, salah berarti Pak. Kalau di konven. Kalau di konven itu masuk ke laba rugi. Oke, berarti bisa diakui sebagai Bisa pendapatan. diakui sebagai pendapatan. Nah, padahal itu adalah salah satu bentuk yang berbeda di akuntansi syariah. Nah, kalau di akuntansi syariah, saya tanya lagi nih ke Mas Abbas. Kira-kira kalau ada denda kayak gitu, nominal 1 juta misalkan, masuk laporan apa? Masuk ke laporan dana kebajikan. Oke. Boleh nggak diakui di tidak rugi? boleh Pak. Itu boleh tidak diakui boleh. pendapatan nggak? Tidak boleh. Oke, betul sekali, itu banget. Jadi itu salah satu perbedaannya. Jadi nggak boleh. Jadi secara logika itu akan menjadi kewajiban sebuah entitas syariah untuk disalurkan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi begitu. Itu salah yang pandang masalah akuntansi syariah. Kalau lebih dalam lagi kayaknya kita butuh waktu yang lebih lama lagi. Oh, seperti itu Pak. Oke. Oh, jadi kalau seperti itu mungkin apa sih mungkin ada hubungannya dengan kondisi saat ini Pak? Apa tuh? Misalkan hubungannya dengan sebelum adanya COVID-19 sama adanya ini, setelah adanya COVID-19 itu apa sih ini dampaknya gitu? Apa ada berdampak pada akuntansi syariah itu sendiri? Oke, baik Mas Abbas. Saya boleh nih jabarin sedikit agak panjang? Boleh dong Pak. Boleh. Oke, kirain nggak boleh. Kalau nggak boleh kita cukupkan sekarang aja. Nah ini
mulai adanya atau perkembangan akuntansi syariah di Indonesia ini nggak bisa lepas dari perkembangan industri keuangan syariah. Jadi pasti ketika belajar masalah akuntansi syariah di awal jelaskan bagaimana sejarahnya perkembangannya di Indonesia. Dia nggak bisa lepas kalau namanya sebuah transaksi pasti nggak bisa lepas dari entitasnya. Sama halnya dengan akuntansi syariah, dia nggak bisa lepas dari perkembangan industri keuangan syariah. Oke. Nah ini dalam beberapa literatur dia dibagi menjadi 3 tahap nih. Misalnya di awal sebelum tahun 2002, kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 2007, kemudian setelah tahun 2007. Jadi pada yang namanya akuntansi syariah nanti hubungannya pasti dengan regulasi atau standar-standar yang berlaku. Nah, tahu kan Mas apa juga kenal standar-standar SAK? Tahu dong Pak, tapi nggak tahu kalau sekarang udah lupa atau gimana kurang. Apa aja nih kalau di SAK ada SAK apa aja nih kira-kira? SAK etap, Okay. SAK syariah, SAK SAK pemerintah. Oke, Ya. terus Satu lagi SAK apa ya? MKM ya. Oke, nah yang akan kita bahas adalah ini SAK syariah, jadi standar akuntansi keuangan syariah untuk transaksi syariah. Ini ada berbagai macam. Nah, kita mulai dari awal nih. Sebelum tahun 2002, itu sekitar tahun 90-an itu mulai munculnya perbankan syariah di Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh adanya beberapa BPRS, kemudian ada beberapa anak perusahaan dari perbankan konvensional yang membentuk perbankan syariah. Ya. Nah, sebelum tahun 2002 ini perbankan syariah yang hadir ini pencatatan atau standar yang mereka gunakan masih menggunakan PSAK 31 tentang perbankan. Apa itu Pak? Oh, perbankan. Oke, jadi dia masih secara umum meliputi semua perbankan. Padahal ada beberapa perbedaan, misalkan di murabah, kemudian di mudharabah, atau di akad-akad yang lain ada perbedaan secara prinsip. Tapi karena keterbatasan standar pada waktu itu, akhirnya perbankan syariah masih memakai PSAK 31. Nah, kemudian berlanjut nih, setelah periode 2002 sampai 2007, di periode ini sudah mulai muncul PSAK yang mengatur tentang PSAK perbankan syariah. Nomor berapa kira-kira? Kalau PSAK perbankan syariah itu mungkin dari 101, dari kerangka ya Pak. PSAK syariah. Oh, ternyata itu setelah periode ini. Jadi setelah kita pakai standar keuangan akuntansi keuangannya untuk perbankan yang konven, akhirnya Dewan Standar Nasional Akuntansi dia membuat PSAK nomor 59. Oh iya. 59 ini murni mengatur perbankan syariah. Iya. Oke. Nah, saya tanya ke Mas Abbas, kira-kira kalau PSAK 59 untuk perbankan syariah, lembaga keuangan syariah lembaga atau entitas yang melakukan transaksi syariah apakah hanya perbankan saja? Seharusnya bukan perbankan saja, masih banyak kayaknya deh. Ini LKS syariah gitu. Nah, betul. Jadi kalau yang di PSAK 59 ini dia hanya mengatur tentang transaksi untuk perbankan syariah saja. Padahal sebenarnya banyak banget, ada BMT, kemudian ada koperasi syariah, ada asuransi syariah, kemudian pembiayaan lain yang bertransaksi berdasarkan akad syariah. Padahal akhirnya setelah periode 2002 sampai dengan 2007 ini mulai muncul, ternyata nggak cukup nih dengan PSAK 59. Tadi kayak koperasi tadi Mas, itu ternyata nggak cukup, nggak bisa menerapkan itu, atau BMT nggak bisa menerapkan hanya dengan regulasi yang ada di perbankan syariah atau di PSAK 59. Akhirnya muncul nih setelah tahun 2007. Tadi apa aja Mas? Oh iya,
tadi dari PSAK itu memunculkan ini apa? Nomor berapa PSAK aja? nomor 101, Oke. 102, 103 dan seterusnya. Oke, sampai yang terakhir sekarang 100 berapa? 100 berapa ya? Aduh lupa Pak. Belum lihat. 112 ya. Nah, kalau PSAK 101 mengatur tentang apa, Mas? Kerangka atau konsep itu Pak. Konsep laporan keuangan. Ya, penyajian dan Penyajian pengumuman dan pengumuman. laporan keuangan syariah. Jadi pada tahun 2007 setelah terjadi atau adanya PSAK 59 ternyata nggak bisa diterapkan di lembaga keuangan syariah yang lain yang bukan bank misalkan. Akhirnya IAI membentuk yang namanya komite KAS atau komite akuntan syariah. Akhirnya tahun 2007 itu mulai sudah disahkan ada yang namanya PSAK 101, 102, 103, 104, 105 dan sampai 106. Itu baru disahkan. Tapi tanggal efektif digunakannya per tahun 2008. Jadi 101 sampai dengan 106. Nah, saya pengen ngecek nih yang ke Mas siapa? Ke Mas. Waduh, gimana Mas apa nih? ya? Atau mau konferen nih? Gimana Oke. Pak? Ada 102. Kalau 102 membahas tentang apa sih? 102 itu sepertinya membahas tentang transaksi murabahah. Oke, langsung merubah. 103. 103 itu tentang salam. Oke, ya udah kalau tahu. Ini kalau masuk kelas saya berarti dapat A ini. Tahu nih. Amin. Nggak tahu. Nah, makanya udah mulai muncul 101 sampai 106 mulai dari penyajian laporan keuangan sampai dengan PSAK yang mengatur tentang akad musyarakah. Iya. Sampai sekarang yang sudah ada PSAK 112 itu. Nah, Gimana Pak ini hubungan sama ke pandeminya? Oke. Nah, itu kan saya. Jadi kita tarik kesimpulan dari beberapa perkembangan tadi. Berarti dia nggak bisa terpisahkan dengan industri perbankan. Wah. Industri perbankan dia nggak bisa lepas. Loh, Artinya kenapa kok bisa gitu Pak? Kok bisa nggak bisa lepas dari industri perbankan? nggak bisa lepas Iya, maksudnya? Kok iya. nggak bisa lepas? Karena memang akuntansi syariah hadir karena ada entitas-entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhirnya dia membutuhkan. Oke. Oh, seperti itu. Terus hubungannya sama ketika ada COVID nih, COVID-19 nih. Ada COVID apa? COVID ini memang suatu hal yang datangnya tiba-tiba, nggak bisa diharapkan dan hampir semua semua elemen itu terdampak dari COVID ini. Misalnya nih, kebetulan Mas Abad ini di Malang gitu. Di Malang adalah kota pendidikan, dari sektor pendidikan, edukasi misalkan. Apakah terdampak COVID? Aduh, itu berdampak sekali Pak. Aduh, online itu bikin pusing. Bikin pusing kuota Iya. atau pusing apa? Aduh, dua-duanya pusing. Yang mau ngerjakan tugas sama itu dampak pendidikannya sangat. Nah, belum lagi misalkan di sektor, kebetulan di Malang dekat sama Batu, di sektor pariwisata, kira-kira berdampak nggak? Waduh, itu Batu sampai kosong kayak gitu Pak. Oke. Kasihan para penjual itu. Kalau dulu mungkin iya, kalau sekarang Batu sudah mulai ramai kayaknya. Wah. Oke, nah kita lanjut nih. Ada beberapa aspek yang terdampak. Nah, misalnya tadi pariwisata, kemudian dari sektor pendidikan, dari sektor perdagangan mungkin, kemudian dari sektor perhotelan masih jelas. Nah, ada lagi nih dari sektor perbankan. Kira-kira yang ada hubungannya sama ini. Kira-kira terdampak nggak? Nah, itu belum. Kalau ini kayaknya kalau Mas Abbas ini nggak terdampak ya. Kiriman dari orang tua masih tetap ya. Tetap tapi berkurang. Berkurang, jangan-jangan berkurang karena dibuat neraktir pacarnya ya? Wah, belum Pak, belum laku ya. belum. Oke, nah sektor perbankan kalau menurut Mas Abbas terdampak nggak? Perbankan mungkin di transaksinya mungkin transaksi cari customernya mungkin dari customer. Oke.
Nah, di sektor perbankan misalkan, di sektor perbankan ini sangat juga terdampak karena apa? Karena nasabah yang memiliki pinjaman atau memiliki kredit di perbankan tersebut, ini ada beberapa yang terdampak. Misalnya di salah satu perbankan A misalkan punya nasabah yang bergerak di bidang perhotelan misalkan, dia perusahaan perhotelan itu nggak dapat pemasukan sehingga dia nggak bisa membayar angsuran. Kira-kira perbankannya juga pendapatannya berkurang apa enggak? Nah, kayaknya kalau seperti itu berkurang, soalnya dari pihak perhotelannya itu belum dapat membayar. Betul sekali, apalagi beberapa perbankan yang bergerak yang memang market share-nya memang bergerak di pengusaha mikro kecil misalkan itu. Sekarang beberapa waktu yang lalu juga ada PSBB, kemudian pendapatannya berkurang, dia nggak bisa membayar angsuran. Seharusnya dia tiap bulan harus membayar angsuran sebesar 2 juta, tapi ternyata pendapatan sehari aja cuma 500 lah. Dari mana dia bisa membayar angsuran itu? Nah, itu salah satu bentuk dampaknya terhadap perbankan, karena sektor realnya terdampak COVID, kemudian dia nggak bisa membayar angsuran ke perbankan, otomatis perbankan juga NPL-nya naik. Jadi ada beberapa sumber utama dari bank itu, pendapatan utama dari bank itu yang berkurang. Nah, masuk lagi ke hubungannya dengan akuntansi syariah tadi apa? Misalkan di perbankan syariah, apakah tidak ada angsuran-angsuran seperti itu? Pasti ada, pasti kalau di perbankan syariah pasti ada Pak angsuran, seperti misalkan angsuran murabaha, angsuran istisna dan sebagainya itu pasti ada. Nah, betul sekali. Jadi begitu juga sama tadi sektor perbankan secara umum. Sekarang di sektor perbankan syariah sama saja. Jadi sebagian besar transaksi di perbankan syariah itu menggunakan pembiayaan murabaha. Nah, salah satunya ada beberapa nasabah yang tidak bisa membayar angsurannya. Terus solusinya seperti apa? Nah, kalau misalkan kembali ke awal tadi kita ngomongin dana kebajikan, kira-kira apakah karena nasabah itu yang nggak bisa membayar angsuran itu otomatis dia kena denda? Wah, itu kalau seperti itu banyak yang terkena denda tuh Pak. Okay. Nah, kalau kembali lagi, kalau misalkan banyak yang terkena denda, berarti perbankan syariah dapat pendapatan banyak dong? Ya, kalau diterapkan seperti itu mungkin lebih banyak dari bener masuk pendapatan nih, katanya tadi masuk dana kebajikan. Tidak. Salah Pak. Oke, berarti masuk ke dana kebajikannya banyak. Iya. Tapi ternyata ada kebijakan nggak dari pemerintah? Kebijakan itu belum, mungkin saya belum mengikuti Pak. Oke, berarti harus tanya ke saya. Iya, makanya saya mengundang Bapak pada kesempatan kali ini. Oke, siap. Nah, dari berbagai peristiwa yang seperti itu, pemerintah kemudian membuat beberapa kebijakan agar perekonomian bisa stabil. Salah satunya melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dia mengeluarkan yang namanya POJK nomor 11, dan sampai yang terbaru pasti pernah dengar nih masalah stimulus ekonomi, atau misalkan ada keringanan nih bagi nasabah yang memang terdampak COVID untuk membayar angsurannya atau melakukan jadwal ulang. Jadi namanya ada restrukturisasi sama refinancing. Jadi ketika tadi ada perbankan syariah, kemudian ada nasabah yang ternyata dia benar-benar terdampak COVID. Misalkan ada salah satu keluarganya kemudian dia terdampak COVID, akhirnya dia kan nggak bisa jualan nih, dia usaha mikro kecil jualan, kemudian dia nggak bisa jualan karena terdampak COVID, otomatis dia nggak dapat pendapatan. Iya. Oke. Nah, kira-kira kalau nggak dapat pendapatan ini bisa bayar angsuran nggak? Ya pasti tidak bisa Pak. Kecuali ini jual warisan ya. Kalau jual warisan enggak. Nah, efeknya balik lagi ke perbankan syariah. Berarti perbankan syariah dia nggak dapat profit dong? Iya. Nggak dapat laba. Oke. Lah terus itu bagaimana itu Pak menyikapi itu perbankan syariah? Nah, balik lagi nih. Sudah ada, karena ada
karena nggak dapat profit itu kemudian ada yang namanya PUJK tadi, restrukturisasi sama rescheduling. Nah, kalau transaksi baik lagi sebagian besar pembiayaan yang ada di perbankan syariah dilakukan menggunakan transaksi murabahah. Oke, pasti Mas apa juga kenal yang namanya murabahah, itu ada yang tunai, ada yang tangguh kan? Iya. Kalau murabahahnya dilakukan secara tunai, itu berarti nggak masalah. Artinya ada nggak ada COVID pun dia sudah mendapatkan mengakui pendapatan marginnya di awal. Iya. Betul kan? Murabahah apa sih? Itu murabahah kayaknya fungsional, Pak. Bukan. Penyerahan modal di awal. Penyerahan barang ya? Penyerahan ketika penyerahan barang diakui pendapatan. Oh, bukan pendapatan, maksudnya murabahahnya itu apa toh? Gitu. Murabahah. Jual beli apa nih? Dapat untungnya dari mana kalau murabahah? Dari margin, Pak. Oke, betul. Jadi jual beli yang keuntungannya dari margin, kemudian penjual memberitahu harga perolehannya itu sebenarnya berapa. Oh iya. Nah, kemudian ada tangguh sama tunai. Kalau tunai artinya nggak masalah nih. Oh iya. Pengakuan pendapatan boleh di awal. Oke, berdasarkan BSAK 102 itu dijelaskan di paragraf berapa ya? Paragraf 20 kalau nggak salah. Nah ini saya tanya balik lagi, bukan karena kita di sini saya ngecek aja nih, mumpung moderatornya semester 5, saya ngecek juga nih. Kira-kira masih inget nggak ini Mas Abbas? Kalau yang namanya murabahah kita ngakuin pendapatannya berdasarkan berapa metode nih? Ada 3, Pak. Setahu saya itu ada 3. Oke, apa nih? Ketika namanya itu di awal ketika penyerahan barang. Yang kedua yang fungsional, yaitu ketika dia membayar angsuran itu mendapatkan marginnya, Pak. Proporsional. Nah, yang ketiga itu ketika pelunasan. Nah, ketika pokoknya udah selesai. Iya, pokoknya udah selesai. Itu sebenarnya nggak salah. Itu sebenarnya nggak salah. Itu nggak salah. Jadi PSAK 102 yang mengatur murabahah itu kan disahkan tahun 2007, kemudian berlaku efektif tahun 2008. Nah, semenjak tahun 2008 sampai tahun 2020 ini sudah ada beberapa revisi sebenarnya, Mas Abbas. Ada beberapa revisi yang sampai akhirnya tahun 2016, revisi tahun 2016 itu betul. Jadi pengakuan pendapatannya itu, pengakuan pendapatan margin itu masih 3 tahap itu. Jadi saat penyerahan barang, pengalian kendali atas barang itu, kemudian secara proporsional, kemudian setelah pokoknya dilunasi. Tapi tahun 2019, pada tahun 2019 ini ada revisi lagi. Ternyata menjadi 2 metode aja. 2 metode. Metode yang awal penyerahan barang atau pengalian kendali, biasanya bahasanya di bahasa pengalian kendali atas barang kepada pembeli. Kemudian yang kedua dengan metode proporsional. Oke. Proporsional seperti yang dijelaskan oleh Mas Abbas tadi, kalau seandainya ada angsuran baru diakui pendapatan. Nah, pertanyaannya kalau sekarang kondisi COVID seperti ini kan jadi masalahnya angsurannya masa iya dicatatnya jadi bukan piutang murabahah tapi jadinya piutang nasabah terus, kan nggak seperti itu. Makanya nih ada yang namanya tadi dijelaskan PSAK 101. Kemudian Mas apa juga pasti pernah dengar yang namanya ISAK kan? Oh iya. ISAK. Kalau sekarang ISAK di akuntan syariah ada ISAK 101 sama ISAK 102. Nah, yang PSAK 101 yang berdasarkan revisi tahun 2019 yang awal tadi, kan ada yang pembayaran secara tunai sama tangguh. Ada berapa metode sih, Mas? Ada 2 metode. Oke, betul. Nah, yang 2000, yang ada 3 nggak salah, tapi yang terbaru ada 2 yang berdasarkan revisi. Nah, yang tunai itu nggak masalah, nyatatnya atas dicatat ketika ada pengalian kendali. Pengalian kendali itu maksudnya
diserahkan, ada penyerahan dari penjual kepada pembeli misalkan. Kemudian kalau ternyata tangguh juga bisa diakui pada saat pengakuan kendali, tapi ada syaratnya. Pembiayaan itu signifikan apa enggak? Misalkan ada yang mengajukan pembelian mobil misalkan ke salah satu NSA gitu. Nah, dan potensi untuk bahasa anak kosnya itu nggak nyaur utangi, nggak nyaur utangi kecil, itu boleh diakui saat pengalian kendali. Tapi kalau misalkan teman kosnya yang biasanya pinjem pagi, bilangnya mau nyaur besok, tapi ternyata nggak nyaur, itu namanya berarti punya risiko yang signifikan. Nah, kalau punya risiko kayak gitu, berarti dia bisa pakai proporsional. Nah, proporsional juga dilihat lagi nih Mas. Kira-kira proporsional ini ada risiko atas kepemilikan barang apa enggak? Itu jadi kalau di resiko atas kepemilikan barang, kalau yang namanya murabahah kan berarti ada barang yang dijual belikan ya. Bahasanya kalau di buku ada yang mengatakan persediaan, ada yang mengatakan aset murabahah ya. Ada yang mengatakan kayak gitu. Nah, kalau yang namanya risiko kepemilikan itu misalkan ada barang yang perubahan harganya itu, salah satunya perubahan harganya itu cepat gitu, kemudian gampang rusak, terus ada biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan, terus yang terakhir kalau misalkan tiba-tiba saja ada kemungkinan pembatalan sepihak gitu. Kan nggak enak ya, tiba-tiba bertepuk sebelah tangan muda itu. Atau ini gitu, jangan-jangan nggak Mas Abad nggak punya pacar karena bertepuk sebelah tangan. Wah, kok bisa tahu Pak? Oke, balik lagi nih. Nah, kalau seandainya ini ada resiko, kalau seandainya ternyata dia tidak memiliki resiko kepemilikan barang itu, maka dia bisa saja langsung mengakui pendapatan margin dengan metode proporsional. Ini berdasarkan SHK 101. Tapi kemudian tahun 2019 bulan September kalau nggak salah itu mulai disahkan ISAK nomor 101. Kemudian berlaku efektif tahun 2020 1 Januari. Nah, ini kalau ternyata tadi ada resiko, dia pakai proporsional. Tapi ternyata tidak ada resiko, maka dia bisa pakai metode efektif. Ini berdasarkan ISAK 101. Nah, bisa. Nah, kondisi ISAK 101 yang menggunakan metode efektif itu bisa berubah. Misalkan tadi ternyata ada transaksi murabahan ya. Boleh kasih transaksi murabahan nih Mas. Apa nih, beli apa kira-kira? Beli apa ya? Beli apa? Mobil mungkin Pak. Mobil harganya berapa? Mobil harganya yang angkanya bulat loh, jangan. Iya, enggak usah mahal-mahal. 500 juta ya. 500 juta. Benar ini. Wah. Terus marginnya dapat berapa? Marginnya 100 juta aja. 100 juta. Iya. Banyak banget nih. Marginnya 100 juta. Okay. Itu berapa persennya itu? Aduh. Nah, kalau misalkan ada seperti itu berarti harga perolehan kita 400 juta ya. Iya. 400 juta, kemudian harga jualnya 500, terus marginnya 100. Kalau seandainya tunai, maka udah selesai. Kita nyatet saat itu juga. Atau dengan metode pengalian kendali, tangguh, bayarnya angsuran, tapi ternyata nasabahnya memang nasabah yang baik, kepercayaan dan nggak punya risiko yang signifikan, maka kita catat tunai di awal, maka sudah selesai. Tapi kalau seandainya tangguh kemudian ada ada risiko kepemilikan, maka kejadiannya sama kayak COVID ini. Jadi ada yang namanya bisa merubah. Misalkan tadi 500, 400 harga perolehan, 100-nya margin. Nah, angsurannya per bulan misalkan katakanlah 20 juta misalkan ya. 20 juta selama berapa tahun gitu lah. Nah, tapi karena COVID kemudian ada pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi, boleh restrukturisasi kemudian reschedule juga.
Kalau kita bahas restruktur dulu lah. Kalau restruktur, kira-kira angsuran yang dalam kondisi normal itu 20 juta. Nah, kemudian di restrak lagi nih, di restrak jadi 10 juta kira-kira. Nah, kira-kira kalau seperti itu berarti pendapatan marginnya per bulan dia berkurang nggak? Kalau per bulan pasti berkurang, soalnya angsurannya berkurang Pak. Gimana itu? Nah, oke. Nah, makanya berarti kan ada perubahan yang signifikan atas pendapatan tersebut. Tapi itu dijelaskan di ISAK 101 juga nggak masalah. Dia berarti bisa pakai metode efektif tangguh. Oke. Itu sih Mas. Kalau kalau dampaknya terhadap akuntansi syariah secara langsung memang nggak ada, tapi secara tidak langsung ketika COVID itu berdampak kepada perbankan syariah, otomatis akuntansi juga ikut ketarik ya. Ketarik juga, karena secara nyatanya gimana? Kita akuntansi nggak bisa duluan, transaksinya duluan gimana, kemudian kita akuntansi syariahnya nyikapinya kayak gimana? Oh iya, cara pelaporannya gitu ya Pak. Betul, cara pencatatannya, tapi sudah disiapkan. Jadi kalau pembayaran tangguh seperti itu di ISAK 101. Kalau di ISAK 102 itu membahas masalah piutang-piutang itu. Iya. Apalagi nih kira-kira yang mau ditanyakan nih? Atau ada berseri nih Mas habis ini? Sepertinya masih ada lagi kesempatan berikutnya sih Pak. Kalau ini buat sesi-sesi selanjutnya masih ada insya Allah. Nah, Oke, itu juga hal yang menarik sih. Kalau ditanya efeknya langsung kepada akuntansi syariah, ya nggak ada. Tapi kalau efeknya ke perbankan, kemudian ya imbasnya kita sebagai pencatatan transaksi syariah kayak gimana? Karena ada penjadwalan sama restruktur tadi. Yang awalnya kita harus ngakuin, misalkan dalam jangka waktu 5 tahun, berarti tiap tahunnya dia harus ngakuin pendapatan marginnya berapa tuh? Tadi 20 juta. 20 juta karena dijadwalkan ulang, akhirnya harus ditata ulang ya Pak. Betul. Jadi Betul. Kekurangan pendapatan yang diperoleh itu makin kurang gitu. Dan ini juga mungkin ya Pak, jangka waktu pembayarannya itu juga melebar ya Pak. Oke, nah melebar. Cuman karena di POJK 11 itu dibatasi kalau nggak salah, dibatasi selama 12 bulan untuk yang pertama kayaknya. Jadi selama tahun. Nah itu juga ada asesmen, nggak semata-mata nggak adil juga dong. Misalkan pasti kalau contohnya ada juga nih yang nggak terdampak COVID, misalkan ASN nih. Kalau dia punya transaksi, perbankan syariah punya transaksi ke ASN, maka dia nggak terpengaruh tiap bulan karena salary tiap bulannya juga sama. Maka kalau ada restrukturisasi kemudian ASN mengajukan pasti ditolak. Harusnya karena nggak terpengaruh. Atau misalkan atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa online misalnya kan. Karena selama COVID ini kan itu kayaknya menguntungkan sekali ya Pak. Menguntungkan banget kayak Zoom gitu. Banyak duit yang dia terima gitu. Makanya ada asesmen tersendiri baru boleh menerapkan itu. Baru boleh restruktur lagi. Itu sih pengaruhnya di bidang akuntansi syariah. Seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih untuk penjelasan-penjelasan tentang isu-isu akuntansi syariah terkini mungkin terkait masalah pandemi COVID ini. Jadi terima kasih untuk kesediaannya. Dari pihak AMJ juga memohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.